والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Ada orang menganggap kalau dia sakit berarti dia sedang diazab Allah. Ada orang yang berkeyakinan kalau terbakar, hilang, meninggal itu berarti laknat dari Allah. Ini perlu dibetulkan pemahamannya. Ini keliru, salah. Sakit belum tentu laknat. Justru sakit itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, duri yang menusuk tapak kaki, itu cara Allah menghapuskan silap, salah dan dosa. Justru yang dianggap laknat itu adalah orang yang tertidur malam sampai tak sempat tahajud. Nah, itu orang yang sedang kena azab. Tak usah ngaku, diam-diam aja lah. Siapa yang malam ini tak tahajud sampai tertidur, bangunnya menjelang azan subuh, itulah orang yang sedang kena azab atas dosa di waktu siang. Tapi Allah masih sayang sama dia. Dosanya waktu siang itu diazab Allah dengan tidak menikmati manisnya tahajud malam, diazab Allah di dunia supaya di akhirat nanti tak dapat lagi azab. Dosa orang yang melakukan perbuatan maksiat di waktu siang, maka diharamkan Allah mendapatkan manisnya, nikmatnya munajat, bersujud, berdoa di tengah malam. Nah, jadi banyak yang kita anggap azab sebenarnya bukan azab. Miskin bukan azab, susah bukan azab, risau bukan azab, duri menusuk tapak kaki bukan azab. Justru azab adalah ketika tertidur lelap sampai azan subuh tiba. Yang paling afdolnya tahajud itu jam berapa Pak Ustaz? Sepertiga malam. Malam itu dihitungnya sejak jam berapa? Dari mulai setelah isya. Jadi ngitungnya dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 3, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu cara membagi malam itu. Maka yang paling afdal adalah 12, 1, 2. Itu makanya ada ustadz dulu menjelaskan kapan waktu yang afdal sholat tahajud Ustaz? Ya agak-agak jam 2 lah. Tapi zaman Nabi tak ada jam. Dari mana Ustaz tahu jam 2? Ustaz kau tanya-tanya. Udah begitu dari dulu. Cara ngitungnya begitu. Jadi kalau saya tahajud jam 9 Pak Ustaz, sah. Tapi waktunya tak afdal, tak utama. Ke luar negeri, pesawatnya jam 11. Habis isya itu sholat dia. Tapi tak ada tidur dulu. Kalau tidur dulu namanya tahajud. Kalau tak ada tidurnya namanya qiyamul lail. Itu beda tahajud sama qiyamul lail. Tak dapat tahajud karena tak tidur, dapat qiyamul lail. Jangan menunggu tidur sampai tak tahajud. Kau kenapa tak pernah sholat malam? Itulah aku payah. Aku kalau udah tidur nih azan subuh baru bangun. Maka ma la yadraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tak dapat semuanya, jangan tinggalkan semua. Kenapa kita masih hidup malam ini? Banyak orang lebih muda dari kita, lebih sehat dari kita, lebih hebat dari kita, mati. Orang kalau nengok saya banyak. Wah, aku tengok gaya Ustaz ini tak lama lagi nih. Banyak orang yang lebih sehat dari saya mati duluan. Saya hidup. Ustaz sering-sering jogging biar agak segar sedikit. Banyak habis jogging mati. Tapi jangan takut jogging gara-gara ini. Yang olahraga tetap.
Kita sehat hidup hari ini bukan karena olahraga. Kita hidup ini bukan karena rajin check up. Kita hidup ini bukan Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati wal hayata. Allah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa dibuat Allah ada hidup ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang paling baik amal. Jadi kita masih hidup subuh ini jangan sampai salah jawab. Pak, kenapa Bapak masih hidup sampai sekarang? Saya ini rajin jaga 4 sehat 5 sempurna. Banyak orang makannya sehat, dijaganya betul. Bapak makan ini takut kolesterol, Bapak makan ini takut darah tinggi, Bapak makan ini takut gula darah. Menguap mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Surat Al-Mulk juz 29 surat yang pertama. Allah ciptakan hidup mati. Ini dibuatnya kita hari ini hidup tujuannya untuk beramal. Makanya alhamdulillah kita balas semua nikmat Allah itu subuh ini kita bangun buka mata langsung beramal. Apa amal yang pertama? Zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dulu orang begitu kalau bangun tidur, bangun alhamdulillah. Dia enggak sekarang, begitu bangun langsung ambil HP. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersih apa salat yang paling bagus dilaksanakan? Salat sunat wudu. Dalilnya mana? Hadis riwayat dari Bilal bin Rabah. Bilal, ya Rasulullah, ku dengar suara selopmu dalam surga. Suara sendal bergesek ke lantai. Kresek. Apa maknanya kalau kita dengar suara selop orang? Itu menunjukkan dia dekat. Suara selopnya kedengaran. Sebagian orang begitu. Ada juga sebagian lagi tak terdengar suara selopnya, tercium bau asapnya. Merokok. Ku dengar suara selop sendalmu dalam surga, hai Bilal. Apa amal kau Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat sunnah setelah bersuci berwudu. Tak pernah dibuat Nabi, tak pernah disuruh Nabi, tak pernah diajarkan Nabi. Tak pernah Nabi mengatakan, hai orang beriman, kalian kalau habis wudu sholat sunnahlah kalian. Tak pernah. Itu murni inisiatif, ide dari Bilal. Setiap habis wudu sholat sunat dia. Setiap habis wudu sholat sunat dia. Lalu kemudian Allah tunjukkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini balasan amal Bilal. Nabi bertanya, bukan Nabi tak tahu. Nabi mau ngasih tahu pada orang yang menuduh bahwa perbuatan baik itu jangan asal dilaksanakan. Nih perbuatan baik yang tak pernah dibuat Nabi tapi disetujui Nabi. Engkau masuk surga gara-gara amalmu wahai Bilal. Maka kita pun kalau mau ikut amal baik, habis wudu sholat sunat. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi al-wasliyah pakai usolli, Muhammadiyah tak pakai usolli. Allahu Akbar. Niatnya di mana? Dalam hati. Tak usah berkelahi antara al-wasliyah Muhammadiyah. Aku dua-dua tak pernah buat. Parah. Seumur hidup tak pernah sholat sunat wudu agak sekali. Buatlah banyak-banyak Pak Ustaz, asal setiap habis wudu sholat sunat wudu. Bagus sekali. Lalu setelah sholat sunat, ayatnya Pak Ustaz terserah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Apa yang ingat? Kebetulan orang baru balik haji. Ingat ayat haji? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ayat apa ingat? Ayat tentang kurban Pak Ustaz. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa aja ayat yang kau ingat, itu baca. Kalau tak baca ayat Pak Ustaz, sholatnya sah. Membaca ayat itu hukumnya sunnah. Tak dibacanya ayat sah. Tapi parah kali lah itu pula. Baca ayat pun tak bisa. Kalau qul huwallahu aja saya baca Pak Ustaz, sah.
Ada sahabat Nabi membaca ayat dalam sunat, solat sunat, dari mulai habis isya sampai azan subuh, ayatnya tak diganti-gantinya, qul huwallah. Namanya Qatadah bin Nu'man. Nama kitab yang menceritakan Al-Musnad. Nama pengarang Al-Musnad Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241. Nama kerennya Imam Hambali. Di dalam kitab itu disebutkan, hadisnya sahih. Qatadah bin Nu'man salat sunat dari isya sampai subuh, ayatnya qul huwallah, tak diganti-gantinya. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ini ada orang aneh ini, ayatnya tak diganti-gantinya, qul huwallah aja. Apa kata Nabi SAW? Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Qul huwallah itu sama dengan sepertiga Quran. Dibacanya bolak-balik dari isya sampai subuh, maka dia sudah seperti menghatamkan Quran berkali-kali. Jadi yang hafal qul huwallah jangan berkecil hati. Ini nilai yang kutunggu-tunggu nih Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai sholat sunat wudhu, bagus lagi sholat sunat taubat. Asal disebut tau, terbayang toco. Makan tak salah, tapi makan dalam Islam itu tujuannya liyuqima sulbahu, menegakkan tulang belakang. Ini Bapak Ibu bisa tegak tulang belakang ini kan karena makan semalam. Coba kalau tak makan, asal agak-agak mau duduk tumbang. Oleh sebab itu maka masalah makan tak salah. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Lalu kemudian solat sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Apa dosa saya Ustaz? Kenapa saya mesti solat sunat taubat? Dosa saya apa? Dosa engkau karena kau mengaku tak berdosa, itulah dosa. Jangan sangka dosa itu mencuri, merampok, berzina, minum khamar. Mengaku tak berdosa, itu sudah dosa. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi? Inni tubtu ila rabbi, aku bertobat sehari semalam. Istaghfartu, aku beristighfar sehari semalam, akthar min mi'ati marrah, lebih dari 100 kali. Atau kama qala Rasulullah SAW. Apa dosa Nabi? Mana ada dosa dia? Dia bukan pernah buat dosa berzina, makan haram, tak ada dosa dia. Di zaman jahiliyah pun orang jahiliyah menggelar dia Al-Amin, orang paling jujur dan amanah. Ternyata diteliti ulama, kenapa Nabi itu istighfar taubatnya sampai 100 kali sehari semalam? Apa salah dia? Karena dia menghitung lupanya dihitung sebagai dosa. Lupa dia dihitung dosa. Kalaulah lupa kita ini dihitung dosa, tak ada kita ini masuk surga. Dalam sembahyang pun kadang lupa. Allahu Akbar, nampak kunci dalam laci. Fawailul lil musallin. Kata siapa? Kata imam. Ayat yang kedua, rakaat kedua tadi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka ara'aita. Untung ada yang meluruskan. Jadi tak selamanya ustaz itu betul. Jangan ustaz itu salah diteruskan juga ayat dia. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Tahukah kau siapa yang mendustakan agama? Bukan orang yang minum khamar. Orang mendustakan agama bukan orang korupsi. Siapa orang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau ada orang rajin puasa sunat, bolak-balik haji ke Makkah, tapi anak yatim tak bayar uang sekolah, dia diam, itulah orang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Saya baru dapat video anak kecil bersandar di dinding, digeser sama petugas, jatuh, mati dalam kelaparan. Pengamen
gembel, meninggal dalam kelaparan, tak makan. Siapa yang bertanggung jawab? Dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadahnya bolak-balik ke Makkah, walaupun haji dan umrohnya banyak. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mengapa Abu Bakar, Umar, malam-malam Umar bin Khattab keliling. Umar bin Khattab malam-malam keliling. Didengarnya suara mak-mak memasak. Klontang-klonteng, ditengoknya yang dimasak batu. Kenapa kau masak batu? Anakku menangis. Ku suruh diam, dia tak diam. Jadi aku pura-pura masak biar supaya dia tertidur. Celaka Umar bin Khattab itu khalifah dia, tapi kami tak dapat ini sembako. Tidak sembako, gandum. Pergi Umar bin Khattab ke Baitul Mal, diambilnya gandum, dimasukkannya ke dalam goni, dipikulnya sendiri, dia sendiri mengantarkan. Nih, kenapa tak disuruhnya stafnya, staf tolong kau pikulkan gandum? Tak, dia takut dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan lagi Umar bin Khattab di suatu malam, belusukan dia tengah malam, didengarnya ada suara ibu-ibu menyuruh anak gadisnya membungkus air susu kambing. Bungkus nak, bungkus. Ya mak, bungkus cepat sikit, besok kita jual. Ya, kau campur sikit pakai air. Campur pakai air. Kenapa kita campur pakai air? Nanti kalau tahu Umar bin Khattab, mana dia tahu, dia sedang tidur di rumah. Umar bin Khattab sedang nguping. Ditandai Umar bin Khattab rumah. Umar bin Khattab tak tahu. Umar bin Khattab tak tahu mak, tapi Allah melihat siapa yang sedang menengok perbuatan kita ini. Dia la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ditandai Umar bin Khattab rumah, itu rumah. Besok disuruhnya utusan, kau cari rumah di sekian gang sekian, cari anak gadisnya, mau kita pinang. Untuk anak dia, bukan untuk dia. Itu beda Umar dulu sama Umar sekarang. Yang namanya Pak Umar yang tersinggung pula. Tersinggung, sakit hati, melapor juga ke polisi. Payah kali lah ceramahnya sekarang. Begitulah orang-orang yang merasa tak berdosa, ternyata kalau dihitung dosa menurut Nabi Muhammad SAW, ditengok dosa menurut Umar bin Khattab, dosa yang sekarang kalian tengok sebesar ujung rambut, di zaman sahabat Nabi menengok itu sebesar bukit Uhud. Begitulah orang sekarang menyepelekan dosa. Apa dosa saya? Apa dosa saya? Apa silap saya? Saat kau merasa tak bersalah, tak bersilap, tak berdosa, saat itu engkau adalah orang paling banyak berbuat silap, salah dan dosa. Yang paling afdal salat sunat taubat.